Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirat yang Allah muliakan, pertama kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia, atas segala pemberian dan fadilah yang tidak terhingga. Dan di antara banyaknya nikmat tersebut telah Allah tegaskan bahwasanya Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena itu di antara syariat Allah adalah mensyukuri nikmat, bukan menghitung nikmat. Karena seorang hamba tidak diwajibkan menghitung nikmat. Karena Allah syariatnya hanyalah berasaskan dengan kemampuan dan kesanggupan seorang hamba. Dan di antara nikmat Allah jamaah adalah Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita hidayah. Nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan seorang hamba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yahdihillahu fala mudilla lahu." Siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, tiada yang mampu untuk menyesatkannya. Karena itu hidayah berada di jalan kebenaran itu adalah mutlak hak Allah Rabbul Alamin. Kita memberikan petunjuk, kita memberikan arahan, kita memberikan nasihat, kita memberikan ujangan, tetapi Allah pula lah yang menentukan hasil dari semua itu. Karena itu dulu saya katakan hidayah itu bukan hak paten, tetapi hidayah adalah amanah yang tidak diberikan kepada insan yang tidak berhak dan akan dicabut dari insan yang tak pandai menjaganya. Hidayah adalah amanah yang tidak mungkin diberikan kepada yang tidak berhak dan akan dicabut kepada seorang yang tidak pandai menjaganya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, di antara kiat kita dalam menjaga hidayah adalah terus belajar dan menuntut ilmu. Karena itu bukankah Rasulullah SAW, ini hadis yang paling populer di telinga penuntut ilmu, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju syurga. Kata para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, jalan termudah menuju syurga adalah jalan ilmu. Jalan paling mudah menuju syurga adalah jalan ilmu. Tetapi mahalnya surga, kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu sangat mahal harganya. Dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Mahalnya surga berarti menandakan mahalnya jalan yang mudah tadi. Apa jalan yang mudah? Jalan mudah menuju surga apa? Menuntut ilmu. Tidak mungkin
surga itu mahal sementara tebusannya itu adalah mudah. Tidak mungkin. Ada apa? Ada kualitas, ada harga. Ada kualitas, ada harga. Surga yang mahal yang disebutkan oleh Rasul sebagai barang dagangan Allah yang mahal, itu tidak mungkin bisa ditempuh dengan hal yang murah. Karena itu nikmat menuntut ilmu adalah nikmat yang mahal. Siapapun yang berusaha untuk mundur dari usaha dia menuntut ilmu, maka dia adalah seorang yang merugi. Karena itu seorang suami ataupun istri yang sukses adalah seorang suami dan istri yang tidak putus menuntut ilmu. Walaupun dia adalah seorang yang ternyata dikenal dengan samawanya, sakinah, mawaddah, warahmahnya, tetapi ketika dia tidak menuntut ilmu setelah dia menikah, subhanallah, musibah. Sebagai ikhwah, baik ikhwan maupun akhwat, mereka sebelum menikah rajin menuntut ilmu. Kemudian akhirnya dua hati bertemu di majelis ilmu. Tertaut fulan dan fulanah, fulanah dan fulan. Kenapa dijodohkan? Karena masing-masing pecinta majelis ilmu. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, setelah dia menikah, akhirnya hubungan dia dengan majelis ilmu dipisahkan oleh hubungan dia dengan suami atau istrinya. Maka seorang yang sudah menikah yang sukses adalah yang masih berada di majelis ilmu. Sama halnya seorang pedagang, seorang berbisnis. Walaupun omsetnya satu hari 100 miliar, tetapi kalau omsetnya itu, bisnisnya itu menghalangi dia dari majelis ilmu, dia bukan pebisnis yang sukses. Dia bukan pedagang yang sukses. Karyawan, dia kerja di tempat semewah apapun, segengsi apapun, kalau ternyata alasan dia tidak menuntut ilmu karena kerjaannya, maka dia bukan karyawan yang sukses. Karena jalan menuntut ilmu paling mudah adalah jalan menuju surga paling mudah adalah jalan menuntut ilmu. Ketika jalan paling mudah saja tidak dia dapatkan, bagaimana dia akan mendapatkan sesuatu yang mahal? Tetapi yang mahal ini tidak mungkin diraih dengan cara sembarangan. Sebagaimana permata yang murni, madu yang asli, itu butuh pengorbanan. Dan seorang tidak mungkin dia rela untuk berhadapan dengan lebah yang menyengat kalau dia tidak memiliki tekad yang kuat mendapatkan madu yang asli. Seorang tidak mungkin menyelam di kedalaman lautan kalau ternyata dia tidak memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mendapatkan mutiara dan permatanya atau berlian di bawah lautnya. Sama halnya dengan ilmu, itu tidak bisa didapati kecuali dengan tekad yang kuat. Dan yang paling penting dari dunia ilmu itu jemaah adalah ikhlas. Seorang kalau tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, Allahul musta'an wa alaihi tiklan, maka akhirnya akan berubah jalan ceritanya. Yang tadi romen menjadi duka dan lara, yang tadinya mesra menjadi pilu dan musibah yang melanda. Karena itu keikhlasan dalam menuntut ilmu itu perlu. Seorang ketika dia menuntut ilmu, sekali lagi saya katakan, awalnya mungkin dia ikut-ikutan, temannya ngaji dia pun ngaji. Kemudian berusahalah dia untuk ikhlas karena Allah. Karena sejatinya sesuatu yang membawa perubahan itu pastilah ikhlas. Kalau kita beli itu madu campuran gak asli, bisa jadi dia menjadi penyakit buat kita, bukan menjadi obat. Sama niat yang kita menggunakan untuk menuntut ilmu tercampur dengan niat dunia, maka ketika itu apa? Akan menjadikan kita menjadi insan yang berpenyakit hatinya, bukan menjadi insan yang mulia di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena itu ilmu ini kuat ikatannya dengan hidayah, dan ilmu kuat juga ikatannya dengan ikhlas. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada abad ini dulu ada seorang yang hidup kurang lebih 25 tahun yang lalu beliau meninggal, atau dianya wafat di tahun 1996 seingat saya, 24 atau 25 tahun yang lalu kurang lebih. Dia bernama Abdullah bin Ali Al-Qasimi. Abdullah bin Ali Al-Qasimi. Dia menisbatkan dirinya kepada kata Qasim.
yang ada di Saudi Arabia. Dan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Aqil, bahwasanya dia adalah bukan seorang yang berasal dari Saudi, bukan berasal dari Qasim, tetapi ayahnya adalah seorang yang pernah kerja di negeri Saudi, di kota Qasim. Nah, dia ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tumbuh sebagai seorang yang ibunya itu ditinggalkan oleh ayahnya. Setelah melahirkan anak ini atau setelah ibunya hamil, akhirnya ayahnya pergi. Dan qadarullah, Allah berikan kepada dia ini kepintaran yang luar biasa, sehingga dia memiliki kecerdasan yang tidak diberikan oleh Allah kepada banyak orang. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, dia masuk ke universitas, diantaranya adalah Universitas Al-Azhar di Mesir. Dan Al-Azhar di zaman dulu tidak lebih baik daripada zaman sekarang, di masa Abdullah Al-Qasimi. Karena di zaman itu dosen-dosen di Al-Azhar menyeru kepada penyembahan kepada kubur. Dan dia sekolah di sana kurang lebih 4 tahun. Nah, ketika itu salah satu dari dosennya mengarang buku atau memberikan fatwa atau perintah kepada kaum muslimin dan murid-muridnya untuk meminta berdoa kepada kubur. Bukan berdoa untuk kubur, tapi meminta kepada kubur. Apa hukumnya? Syirik. Maka Abdullah Al-Qasimi, dia bantah gurunya, sehingga terus dibantah guru-gurunya atau dosennya di situ, sampai akhirnya jamaah dia dikeluarkan. Dan beliau ini terus mengarang buku yang di situ membantah Syiah, membantah ateis, membantah penyembah berhala, sampai di antara buku beliau yang paling fenomenal adalah buku As-Sira'u Bainal Islam wal Wathaniyah, pergulatan antara Islam dan penyembahan terhadap berhala. Di situ beliau habiskan orang-orang Syiah, orang-orang ateis dan pemuja berhala. Sampai salah seorang dari imam, buku yang luar biasa, sehingga disebutkan kalau orang itu baca buku ini mereka tidak bisa jawab, syubhat mereka terpatahkan semua. Sampai salah seorang imam Masjidil Haram saat itu mengatakan Abdullah Al-Qasimi dengan bukunya ini telah menjadikan atau telah membuat mahar untuk masuk surga. Buku yang luar biasa. Maka dia terkenal, bukunya itu pun terkenal. Tetapi setelah berlama atau beberapa waktu, akhirnya namanya tidak begitu harum seperti ulama yang lain. Dia cerdas, semua ilmu dikuasai olehnya, sampai disebutkan oleh sebagian ulama dia adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyahnya abad ini. Luar biasa. Tetapi dia tidak semasyhur Ibnu Taimiyah, tidak semasyhur Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, tidak semasyhur Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya dia adalah tidak jauh dari zamannya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Akhirnya di satu sisi dia juga tidak diberikan jabatan di Saudi Arabia, padahal biasanya orang cerdas itu diberikan jabatan. Akhirnya dia pun kembali ke Mesir, kemudian dia membaca buku-buku filsafat. Akhirnya jemaah yang dirahmati oleh Allah, dia terjebak di dalam ateisme. Sampai-sampai dia menulis buku, salah satunya judul Hiyal Aghlal, agama Islam itu adalah belenggu. Di situ dia caci Allah, dia caci Islam, dia caci Al-Quran, dia caci Rasulullah, dia caci kaum muslimin. Sampai-sampai dia juga menyebut di salah satu tulisannya adalah, aku pergi ke Gua Hira. Gua Hira, gua apa? Tempat pertama Rasul menerima wahyu. Aku pergi ke Gua Hira, dan ketika aku sampai di Gua Hira, aku malu. Aku merasa hilang kepercayaan diri. Tidak ada Tuhanku, tidak ada nabiku, tidak ada malaikatku. Artinya dia mengatakan apa? Agama Islam adalah agama yang palsu, tidak ada bekas Allah, tidak ada bekas malaikat. Subhanallah. Akhirnya yang dia sebelumnya pembela Islam, bahkan dia membela dakwah salafiyah, tetapi akhirnya dia menjadi seorang ateis. Bahkan dia disebut sebagai bapak ateisme abad ini, atau bapak ateisme
negeri Teluk Abad ini. Subhanallah, seorang yang luar biasa. Maka akhirnya umat bingung, kenapa orang yang begitu cerdas, membela Islam yang luar biasa, kemudian menjadi seorang ateisme. Maka diantaranya kata para ulama adalah karena dia tidak ikhlas. Karena dia tidak ikhlas. Ketika dia tidak disebut-sebut oleh para ulama, tidak disebut-sebut oleh manusia, tidak disanjung lagi oleh manusia, dia merasa orang tidak adil kepadanya. Ketika pemerintah saat itu tidak memberikan jabatan kepadanya, dia merasa pemerintah juga tidak menghargainya. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, di antara sebab tergelincirnya Abdullah Al-Qasimi ini yang wafat tidak mengakui adanya Tuhan adalah dia sering memuji dirinya. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Dari kisah ini jamaah kita bisa ambil faedah adalah bahwasanya pentingnya ikhlas dalam dunia ilmu. Pentingnya ikhlas dalam dunia ilmu. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hal ini adalah jangan suka memuji diri sendiri dan jangan berlebihan memuji orang. Tadi Imam Masjidil Haram mengatakan apa? Bukunya ini adalah mahar untuk surga. Maka seorang tidak boleh, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, tidak boleh seorang memvonis fulan dengan amalnya masuk surga, fulan dengan amalnya masuk neraka. Tidak boleh. Karena seorang tersebut masih berhadapan dengan hayat. Kita tidak tahu akhir kehidupannya. Kemudian diantaranya juga adalah bahwasanya kepintaran bukanlah modal untuk masuk surga. Kepintaran bukan modal untuk masuk surga. Karena itu maksud saya membawakan kisah ini adalah agar kita ikhlas dalam dunia ilmu. Tidak mengatakan jamaah tidak ikhlas, tetapi syaitan terus merongrong dan merusak, sehingga kita perlu untuk terus memperbaiki niat kita, terus untuk lillahi rabbil alamin. Karena barang siapa yang di perjalanan dia tidak ikhlas dan dia nyaman dengan zona itu, bisa jadi lampu merahnya adalah dia dalam keadaan su'u al-khatimah. Bahkan dulu ada seorang muslim yang dia adalah membela Islam, kemudian di akhir hayatnya atau di salah satu bukunya dia mengatakan, telah mengabarkan kepadaku guruku iblis. Subhanallah. Karena itu kita harus mohon kepada Allah, dan ini adalah pelajaran akidah yang kita harus lebih semangat, harus lebih fokus. Semoga Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita taufik. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kita telah habiskan dua kaidah dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Kaidah yang pertama harus kita ingat bahwasanya semua nama Allah husna. Semua nama Allah adalah maha indah. Artinya kalau ada nama yang kita dengar dari seseorang yang ternyata nama itu bukan nama yang indah, berarti dia melanggar kaidah ini. Ketika nama itu melanggar kaidah ini, maka dia bukan nama Allah. Karena semua nama Allah pasti apa? Indah. Contohnya kemarin kita sebutkan adalah sebagian orang mengatakan bahwasanya nama Allah itu Al-Mutakallim, yang berbicara. Maka Syekh mengatakan Al-Mutakallim bukan nama Allah. Karena Al-Mutakallim, Allah tidak pernah menyebutkan bahwa dia namanya itu adalah Al-Mutakallim, yang berbicara. Tetapi Allah cuma berbicara. Allah berbicara, tetapi Allah tidak memberikan namanya itu adalah Al-Mutakallim. Kenapa kata beliau? Karena sesuatu ketika berbicara itu bisa jadi benar, bisa jadi bohong, bisa jadi dusta. Ketika itu kata beliau, maka ada celahnya yang mengurangi identitas dari kata husna, maha indah. Maka kata beliau, Al-Mutakallim bukan nama Allah. Tetapi apakah Allah berbicara? Iya. Tetapi tidak semua sifat itu adalah nama. Kaidah kedua ini sangat penting menuju kaidah ketiga. Kemarin kita bacakan kaidah ketiga tapi belum habis. Jadi kita akan ulangi dari awal karena kaidahnya pendek. Kaidah kedua kemarin, semua nama Allah mengandung nama dan sifat. Semua nama Allah mengandung nama dan sifat. Artinya kalau disebutkan nama Allah, kita harus beriman kepada itu adalah nama, dan di balik nama itu adalah sifat. Contohnya adalah di antara nama Allah adalah Al-Alim. Maka mendengar nama ini kita harus tetapkan dua perkara.
Yang pertama adalah al-alim adalah nama, kemudian al-ilmu adalah sifat. Bisa di sini al-alim adalah makna, al-ilmu adalah sifat. Dan penetapan sifat itu tidak harus mewujudkan banyak Tuhan. Sebagaimana orang Mu'tazilah kemarin mengatakan, kalau kita sebutkan setiap nama itu punya sifat, berarti akan banyak Tuhan. Kita katakan tidak. Satu orang manusia saja sifatnya bisa banyak. Satu rasa aja, satu makanan aja rasanya bisa bermacam-macam. Contohnya apa? Contohnya apa kemarin? Contohnya kemarin risol ya. Risol apa namanya? Mayones. Itu rasanya macam-macam. Rasa tepungnya, rasa bumbunya, rasa mayonesnya. Itu namanya apa? Risol. Ada yang bilang gurih, ada yang bilang enak, ada yang bilang lezat. Itu sudah sifat. Banyak, satu risol saja. Nah, manusia satu orang punya sifat. Ada seorang manusia, misalnya laki-laki. Dia adalah manusia. Sifat pertama dia laki-laki. Sifat kedua rambutnya pendek. Sifat ketiga apa namanya? Apa? Matanya pink, matanya biru misalnya. Itu sudah banyak sifat. Nah, kalau kita menetapkan untuk manusia, satu manusia banyak sifat, apalagi untuk Allah yang maha sempurna. Nah, setiap nama punya nama dan sifat. Hal ini kan kita lebih pahami di kaidah yang, atau membantu kaidah yang ketiga. Nah, silakan dibaca kaidah ketiga. Jika menunjukkan pengertian transitif, maka mengandung 3 hal. Pertama, ketetapan asma tersebut untuk Allah Azza wa Jalla. Kedua, ketetapan sifat yang dikandung oleh asma ini untuk Allah Azza wa Jalla. Atas dasar ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum had tidak diberlakukan lagi terhadap para penyamun setelah bertaubat, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 34. Contoh, nama Allah As-Sami'u, Maha Mendengar, mengandung ketetapan bahwa nama ini untuk Allah. Ketetapan bahwa Allah mempunyai sifat sam'u, yaitu mendengar segala bisikan dan kata-kata rahasia, sebagai firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Artinya, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1. Akan tetapi jika nama Allah menunjukkan pengertian intransitif, maka mengandung 2 hal. Pertama, ketetapan nama tersebut untuk Allah Azza wa Jalla. Kedua, ketetapan sifat yang dikandung oleh nama ini untuk Allah. Contoh, Al-Hayy, yang Maha Hidup, mengandung ketetapan bahwa nama ini untuk Allah, dan ketetapan adanya sifat hayat, yaitu hidup baginya. Nah, ini kaidahnya pendek sekali. Karena kaidahnya pendek, karena itu tadi anak mukaddimahi dengan kisah. Dan anak kira itu bukan sebuah kebetulan, karena itu terbesit. Artinya adalah kita belajar seperti ini, berada di jalan yang benar, belum tentu akhirnya adalah benar. Karena tidak semua orang yang berjalan di jalan rezeki dapat jumlah rezeki yang sama, atau afwan, tidak semua orang berjalan di atas, iya, afwan tadi,
Tidak semua orang berjalan di atas jalan rizki, artinya dia sama-sama karyawan, rizkinya sama. Tidak semua orang yang umurnya 30, rizkinya sama. Fulan bisa jadi jumlahnya berbeda dengan fulan. Artinya apa? Tidak semua orang berjalan di atas jalan sunnah endingnya sama bahagia. Paham di sini? Jadi kisah itu adalah ibarat pelajaran agar kita belajar khususnya akidah lebih baik dan lebih ikhlas. Karena kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat adalah tidak pantas kita persembahkan segala sesuatu itu untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Tidak pantas hal itu. Di sini kaidah ketiga beliau katakan adalah nama Allah kalau menunjukkan kepada sifat yang transitif. Transitif itu adalah butuh kepada objek, maka dia mengandung 3 perkara. Nama Allah, minta bantu nih ya. Nama Allah kalau menunjukkan kepada sifat, kenapa? Tolong dijawab. Nama Allah, kata beliau, nama-nama Allah jika menunjukkan kepada sifat, kenapa demikian beliau ucapkan? Nah, jamaah, yallah. Beliau sebutkan nama-nama Allah jika menunjuk kepada sifat yang transitif. Anda potong sampai di sini. Nama Allah jika menunjukkan kepada sifat, kenapa demikian? Karena semua nama pasti ada sifat. Itu yang Anda inginkan. Paham ya? Nama-nama Allah jika menunjukkan kepada sifat yang mana sifat itu transitif, butuh kepada objek, maka itu mencakup 3 perkara. Contoh nama yang transitif itu seperti ini misalnya. Contoh sifat yang transitif itu begini. Minum. Saya minum air. Minum ini butuh kepada objek tidak? Butuh. Perlu kepada objek. Nah, atau saya katakan namanya adalah seorang peminum, itu kan nama. Seorang peminum itu kan nama. Seorang peminum minum, kemudian saya stop. Kira-kira ada yang kurang tidak sebenarnya? Ada yang kurang tidak? Ada. Karena ucapan atau kata kerja minum itu tidak cukup berhenti sampai di situ. Minum pasti ada yang diminum. Seorang yang minum air misalnya, pasti air lah ya. Minum racun air juga. Atau saya rubah. Seorang guru atau seorang alim ini apa? Alim ini apa dalam pembahasan kita? Nama. Ingat, alim nama, basir nama. Seorang alim ini nama kan? Tadi beliau sebutkan di sini. Setiap nama-nama Allah yang menunjukkan kepada sifat transitif. Seorang alim ini siapa tadi? Apa kedudukannya? Nama. Anda tulis dulu ya. Pertama adalah nama, kemudian sifat, objek, alim, atau bahasa lainnya adalah pengajar, pengajar. Ini sebagai apa? Padahal Anda udah tulis ya. Pengajar itu namanya. Dia itu pengajar. Sifatnya apa? Mengajar. Pasti butuh kepada objek. Karena kata kerja ajar mengajar itu tidak stop di situ. Bisa di sini ya.
Ini sudah lama sebenarnya tidak belajar ini bahasa Indonesia. Berarti kalau kata kerja yang butuh objek itu minimal tersusun dari tiga hal. Yang pertama adalah nama alias pelaku, kemudian adalah sifat alias kata kerja, kemudian adalah objeknya. Saya di sini. Nah, nama-nama Allah kalau menunjukkan kepada sebuah sifat yang butuh objek, maka itu mengandung tiga. Itu kan kaidahnya. Contohnya adalah sebelum masuk ke contoh beliau. Contohnya adalah seorang pengajar. Ini adalah nama, mengajarkan sifat kandungan dari nama pengajar, berarti dia mengajarkan. Murid, maka di situ adalah objek. Berarti apa? Transitif, konsekuensi dari mengajar adalah ada yang diajar. Konsekuensi dari meminum ada yang diminum. Bisa di sini? Itulah yang dimaksud dengan kata transitif, yang butuh kepada objek. Nah, nama Allah itu ada dua jenis. Nama Allah itu ada dua jenis, yaitu nama Allah tersebut mengandung sifat yang dua, cuman ya bahasanya, sifat yang terkandung pada nama Allah. Nah, ini aja, sifat yang terkandung pada nama Allah itu ada dua jenis. Sifat yang terkandung pada nama Allah itu ada dua jenis. Jenis pertama adalah yang transitif, butuh kepada objek. Butuh kepada objek. Contohnya adalah Al-Hakim. Al-Hakim, saya Al-Hakim. Al-Hakim. Nah, Al-Hakim artinya adalah yang menghukumi. Yang menghukumi atau yang memberikan keputusan. Itu Al-Hakim. Itu sudah jadi bahasa Indonesia ya, Hakim. Kemudian nama yang kedua adalah apa tadi? Anda sebutkan. Sifat yang terkandung pada nama Allah itu mengandung dua jenis. Pertama yang butuh kepada objek atau transitif. Contohnya Al-Hakim. Yang kedua adalah yang tidak butuh objek. Yang tidak butuh kepada objek. Atau yang tidak bersentuhan dengan objek. Yang tidak bersentuhan dengan objek. Contohnya adalah Al-Hayy. Al-Hayy. Tahu kan Al-Hayy? Di situ ada sebutannya. Di situ beliau menyebutkan. Di paragraf paling terakhir. Al-Hayy. Al-Hayy. Ini tulisannya. Al-Hayy. Al-Hayy. Bisa di sini? Al-Hayy. Sayangnya tanggal merah enggak libur masak ya. Kalau libur masak agak boleh telat. Nah, bisa di sini? Berarti nama Allah itu pasti mengandung sifat. Tapi sifat yang terkandung pada nama itu sifatnya ada dua macam, yang butuh kepada objek, yang tidak butuh kepada objek. Nah, yang butuh kepada objek itu mengandung tiga keharusan, tiga perkara. Tiga perkara di sini maksudnya adalah tiga perkara yang harus diyakini seorang hamba. Tiga perkara yang harus diyakini seorang hamba. Pertama adalah penetapan nama bagi Allah. Penetapan nama bagi Allah. Karena apa? Karena nama pasti menunjukkan nama. Karena nama pasti menunjukkan nama. Sudah? Yang kedua adalah menetapkan sifat yang terkandung pada nama. Karena setiap nama mengandung sifat. Itu kan kaidah yang kedua. Yang kedua adalah menetapkan sifat yang terkandung pada nama.
Dan yang ketiga adalah menetapkan hukum dan konsekuensi sifat itu. Menetapkan hukum dan konsekuensi dari sifat itu. Hukum, konsekuensi, atau bahasa lainnya adalah efek dari sifat itu. Contohnya nama Allah Al-Aziz. Belum selesai ya? Nah, harus menetapkan nama, kemudian harus menetapkan sifat yang terkandung pada nama, kemudian yang ketiga adalah menetapkan hukum dan konsekuensi dari sifat itu. Contohnya apa? Contohnya adalah Al-Aziz. Al-Aziz ini apa? Sebenarnya kajian kita mentok situ-situ aja. Ini kajian tentang apa ini? Tentang nama dan sifat. Al-Aziz itu apa? Nama. Sifatnya adalah Al-Izzah. Al-Aziz pakai Z ya. Al-Aziz itu adalah nama. Kemudian sifatnya adalah Al-Izzah. Al-Izzatu. Contohnya adalah nama Allah yang transitif adalah Al-Aziz. Al-Aziz. Ini adalah nama. Kemudian sifatnya adalah Al-Izzah. Sifatnya adalah Al-Izzah. Sudah? Berapa perkara tadi? 3. Itu baru berapa? 2. Pertama adalah isim, yaitu Al-Aziz. Yang kedua sifat, yaitu Al-Izzah. Yang ketiga yang belum adalah konsekuensi hukumnya, yaitu apa? Hukumnya adalah, konsekuensinya adalah Allah memuliakan hamba yang Allah kehendaki. Al-Aziz artinya maha mulia. Maha mulia. Izzah adalah kemuliaan. Hukumnya atau konsekuensi dari sifat Izzah ini, Allah memiliki kekuasaan, adalah Allah memuliakan siapapun yang Allah kehendaki, atau Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Kata Allah, Allah memuliakan siapa yang Allah ingin dan merendahkan siapa yang Allah ingin. Paham di sini jemaah? Bisa ya di sini? Bisa tidak? Contoh lain adalah contoh lain yang lebih akrab saja ke telinga kita. Tadi udah nak buat ya. Al-Hakim. Al-Hakim itu apa? Nama. Sifatnya adalah Al-Hukum. Al-Hukmu. Al-Hakim. Al-Hakim. Nama. Sifatnya adalah Al-Hukmu. Al-Hakim itu artinya adalah yang menghukumi dengan bijaksana. Kemudian Al-Hukmu adalah hukum, hukumnya, sifatnya. Kemudian konsekuensinya apa? Allah memutuskan hukum bagi hamba-hambanya. Paham di sini? Ada hakim, kemudian ada perbuatannya, yaitu memutuskan. Ini adalah sifat. Kemudian efeknya apa? Artinya ada keputusan. Misalnya seorang yang melakukan riba, hukumannya ini. Paham di sini? Orang yang mencuri, hukumannya ini. Itu namanya efek dari nama Al-Hakim. Bisa di sini jemaah? Bisa tidak? Kalau itu sulit berarti salah ustadznya, bukan salah bukunya, salah ustadznya. Nah, di sini sudah paham belum? Oke, sekarang adalah dalilnya apa Ustaz? Kalau bahwasanya nama Allah yang transitif itu mengandung 3 hal tadi, nama, sifat, dan konsekuensinya atau efeknya atau hukumnya. Apa dalilnya? Di sini beliau sebutkan para ulama berdalil
tentang jatuhnya hukuman had dari seorang penyamun yang sudah bertaubat. Seorang begal yang sudah bertaubat itu harusnya dia itu dihukum dengan hukuman yang keras. Itu bisa kita lihat di dalam surat apa itu? Al-Maidah ayat 24 ya. Ayat 34. Sebelumnya ayat 33 Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim min khilafin aw yunfaw minal ard. Sesungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan buat kerusakan di muka bumi, di antara buat kerusakan di muka bumi adalah begal, adalah penyamun. Balasannya adalah mereka disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang. Kalau tangan kanan kaki kiri, kalau kaki kiri tangan kanan, kalau kaki kanan tangan kiri, disilang atau diasingkan. Itu hukumannya kalau tukang begal. Tetapi Allah sebutkan di ayat yang 34, illal ladzina tabu, kecuali orang yang sudah bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum sempat kalian tangkap dia sudah taubat. Contohnya adalah seorang misalnya adalah dia begal kemarin malam, kemudian ternyata di pagi harinya di lampu merah dia lihat ada orang jual koran, terjadi begal, ada fotonya dia. Akhirnya dia tobat. Polisi baru nangkap dia itu sore. Maka kata dia, kalian tidak boleh menghukum saya. Ini hukum Islam lah ya, bukan hukum negara. Kalian tidak boleh menghukum saya karena saya sudah taubat. Hujahnya bisa diterima. Maka hakim, qadi itu tidak boleh menghukum dia. Kenapa? Dia sudah bertaubat. Di sini Allah katakan illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang yang sudah bertaubat sebelum sempat kalian tangkap. Kenapa? Para ulama mengatakan setiap nama yang transitif mengandung 3 perkara. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu pengampun dan penyayang. Perhatikan di situ ada 2 nama. Al-Ghafur, kemudian Ar-Rahim, pengampun, penyayang. Baik. Perhatikan ya, hukum dan kesimpulan. Hukumnya adalah dia tidak, ini ijma' loh ya, seorang tukang begal, seorang penyamun, kalau sebelum ditangkap dia sudah bertaubat, maka tidak boleh dihukum had, tidak boleh ditegakkan had, tidak boleh tadi disalib, tidak boleh tadi dipotong tangan dan kaki, tidak boleh tadi diasingkan, itu tidak boleh. Alasannya apa? Alasannya ayat ini kalau kita lihat nggak ada hubungannya, tapi para ulama mengatakan hadnya jatuh, gugur. Kenapa? Di sini disebutkan oleh nama Ar-Rahim. Ar-Rahim. Pertama, kalau dia bertaubat, dosanya diampuni tidak? Diampuni. Itu konsekuensi dari nama Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Taib Al-Ghafur adalah nama. Kemudian sifatnya adalah Ghufran, yaitu ampunan. Taib Al-Ghafur adalah nama, sifatnya adalah Ghufran, ampunan. Hukumnya adalah dia mengampuni hamba-hambanya. Konsekuensinya dia mengampuni hamba-hambanya. Efeknya adalah dia mengampuni hamba yang bertaubat. Berarti ini nama yang apa? Transitif. Bisa? Itu kaitannya dengan Allah. Sekarang hukuman kita kan berkaitan dengan manusia. Apakah hakim memotong tangan dia, memotong kaki dia, ataukah hakim mengasingkan dia? Jawabannya tidak. Karena Allah katakan Rahim. Allah penyayang kepada dia. Di sini Allah katakan adalah kecuali yang sudah bertaubat. Artinya yang sudah bertaubat nggak boleh kalian tegakkan hukum had. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kasih sayangnya.
Berarti di sini para ulama mengatakan nama Ar-Rahim ini mengandung nama, mengandung sifat rahmat, dan mengandung efek dari sifat rahmat tersebut apa? Allah nggak jadi hukum. Paham di sini? Ketika Allah nggak jadi hukum, maka kalian juga tidak jadi menghukumnya, karena Allah sudah menyayangi. Paham tidak jemaah? Paham tidak? Allahul musta'an. Paham tidak nih? Tuh, ngambek dia. Kenapa tuh? Baterai? Kenapa? Oh, ininya. Dia baru deh. Mati nih. Ke dia pusing kali ya. Iya. Bisa jemaah di sini adalah dia tadi harusnya itu dihukum had, kan begitu. Tetapi kata Allah, kalau dia sudah bertaubat maka gugur. Kalau dia bertaubat itu berkaitan dengan Al-Ghafur, Allah ampuni dia. Dan gugur itu berkaitan dengan Ar-Rahim, Allah sudah sayangi. Kalau Allah sudah sayangi dia, maka kalian tidak boleh lagi menegakkan had. Bisa? Karena kalau ternyata tetap ditegakkan had, maka bukan Ghafurur Rahim, tapi Ghafurul Hakim. Allah mengampun, tapi Allah memutuskan. Bisa? Contohnya adalah, Anda lupa ayatnya. Ada seorang Arabi ini adalah Arab Badui. Arab Badui itu tidak seperti orang Indonesia yang Badui ya. Orang Indonesia yang Badui itu kadang nggak bisa bahasa Indonesia. Paham? Orang Melayu yang Badui kadang nggak bisa bahasa Indonesia. Dulu Ana ketika dibilang Melayu, Ana nengok, ternyata maksudnya lari. Melayu itu artinya lari ternyata. Nah, sampai mana tadi? Orang Badui, Arab Badui, itu dia pernah mendengar seorang membaca firman Allah. Coba surat Al-Maidah ayat 38. Coba dibuka atau dilihat saja di sini. Al-Maidah ayat 38. Pembahasan kita apa ini? Nama dan sifat. Poinnya di sini. Perhatikan ya, perhatikan. Allah Rabbul Alamin mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang laki-laki yang mencuri, seorang perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya, itu pergelangan sampai ujung dipotong.
jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan ulah perbuatan mereka. Dia mencuri, balasannya apa? Potong tangan. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah. Di situ nakalan apa terjemahannya? Siksaan dari Allah. Baik, kita ikuti di situ. Seorang laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya sebagai balasan bagi Allah, sebagai balasan bagi Allah atas ulah mereka, sebagai siksaan dari Allah. Kemudian orang tadi yang didengar oleh Arab Badui tadi mengatakan, Wallahu Ghafurur Rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Anda ulangi. Kita lupakan dulu yang pertama ya. Orang yang mencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari ulah perbuatan mereka, sebagai bentuk siksaan dari Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah sebut siksa, kemudian akhirnya Allah Pengampun, Allah Penyayang. Maka kata orang Arab Badui ini, ulangi, sepertinya ada yang salah. Ini dia tidak hafal loh, Badui ini nggak hafal ayat ini, tapi dia bilang kayaknya ada yang salah. Akhirnya dibaca lagi oleh orang tadi, wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu ghafurur rahim. Orang yang mencuri laki dan perempuan, potong kedua tangannya sebagai balasan dari perbuatan mereka, sebagai siksa dari Allah. Allah Pengampun, Allah Penyayang. Kata orang Arab Badui ini, ulang lagi. Akhirnya orang tersebut mengulang lagi, wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Kata orang Badui, ini baru benar. Padahal Baduinya nggak hafal nih wahyu ini. Kenapa? Kata orang Badui tersebut, di sini kan ayatnya tentang potong tangan. Kemudian Allah sebutkan nakalan, nih, siksaan dari Allah. Sementara orang tadi pertama membacanya adalah Ghafurun Rahim, pengampun dan penyayang. Orang Badui itu langsung, ini fitrah yang benar dan bahasa Arab itu memang sangat fasih. Kata dia, ini kan siksa ya, nakalan. Kalau Allah pengampun dan penyayang, Allah nggak bakalan siksain. Paham di sini? Ini kan orang mencuri, disuruh potong tangan. Kemudian setelah disuruh potong tangan, Allah sebutkan itu siksaan, tapi Allah sebutkan dia penyayang, dia pengampun. Nah, orang Badui ini langsung fitrah dan bahasa Arabnya nyambung. Kalau dia ngampunin, kenapa dihukum? Kan gitu. Paham tidak? Orang kalau udah dimaafkan dihukum atau tidak? Tidak. Kalau dia menyayangi, kenapa dia siksa? Kan gitu. Setelah orang itu ketiga kalinya mengatakan Wallahu azizun hakim. Nah, ini baru benar. Dia itu perkasa, makanya dia putuskan. Dia perkasa, dia putuskan. Dia perkasa, artinya dia bebas memutuskan apapun. Kemudian dia hakim, dia bijaksana. Walaupun motong tangan, itu tetap bijaksana, karena dia mencuri menggunakan tangan. Paham di sini? Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ada nama Allah yang berefek kepada hambanya. Itulah transitif, nama yang ada hukum yang terjadi. Ada hukum yang terjadi. Contohnya adalah nama Allah Al-Basir. Nama Allah Al-Basir, Al-Basir itu nama, Al-Basar itu sifat. Al-Basir apa? Maha melihat. Al-Basir itu nama, Al-Basar itu sifat. Kemudian hukumnya apa? Konsekuensinya apa? Efeknya apa? Allah melihat semua yang dilakukan hamba. Itu maksudnya. Bisa di sini jemaah? Bisa ya? Saya harap bisa ya. Nah, karena tidak ada ujian ini. Kalau ada ujian baru tahu. Kata orang Arab, bil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian seorang itu menjadi mulia atau hina. Artinya dia paham atau enggak itu di ujian. Paham di sini jemaah? Paham ya? Paham? Baik. Di sini beliau katakan, li'anna
muqtada hadzainil ism, karena konsekuensi dari dua nama ini, yaitu ayat yang di atas yang di kitab, yaitu Ghafurur Rahim. Konsekuensi dari nama ini adalah bahwasanya Ghafur itu Allah mengampuni dosa hambanya, War-Rahim itu adalah dengan rahmatnya Allah menggugurkan hadnya. Paham di sini? Makanya kita kalau minta rezeki menggunakan nama Ar-Razzaq. Nggak boleh kita minta rezeki menggunakan nama misalnya Al-Alim. Nggak tepat. Itu lebih seperti olok mengolok. Bisa di sini jamaah? Bisa ya? Contohnya kata beliau. Beliau bawa contoh kan di sini. Contohnya adalah As-Sami di situ. As-Sami ini adalah nama yang transitif. Maka dia mengandung 3 perkara. Pertama adalah mengandung nama, yaitu As-Sami. Yang kedua mengandung sifat, yaitu As-Sama, pendengaran. Kemudian mengandung hukum, konsekuensi atau efek dari sifat tersebut. Apa itu? Allah mendengar semua bisik-bisik dan juga najwa tersebut adalah ya bualan-bualan yang ya bisik-bisik juga sih bahasa Indonesianya jadinya. Jadi rahasia kita itu Allah tahu. Itu konsekuensi dari nama As-Sami, dari sifatnya yang mendengar. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Allah mendengar ucapan pembicaraan kalian berdua. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Khawlah, ini sahabat Khawlah, sahabiyah Khawlah, itu dia datang kepada Nabi SAW. Ini adalah surah Al-Mujadilah, ayat pertama. Khawlah ini datang kepada Nabi SAW, mengatakan kepada Nabi, saat itu Nabi di rumah Aisyah. Dan kalau kita umrah atau haji, itu coba disempatin pergi ke museum. Di situ nanti ada museum rumahnya Nabi di zaman dulu. Rumahnya Nabi di zaman dulu. Jadi kalau kita lihat rumah Aisyah yang terakhir, itu adalah di sini adalah, anggap ini rumah ya, anggap ini rumahnya memang kecil, tapi bukan sekecil ini. Ini kamarnya Aisyah. Ini kamarnya Aisyah. Ini rumahnya Aisyah nih, meja nih. Ini kamarnya Aisyah. Nah, Rasulullah dikuburkan di sini, di pojok kamarnya Aisyah. Paham di sini? Kemudian wafat Abu Bakar. Abu Bakar minta dikuburkan di samping Rasul, di surga dan di dunia bersama. Bahkan di kuburan pun berdempetan. Maka di sini. Setelah Umar wafat, sebelum wafat radhiyallahu anhu, dia minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di samping 2 sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Aisyah, sebenarnya aku pengen posisi itu aku yang menempati. Artinya suamiku, ayahku dan aku. Tetapi dia memuliakan Umar radhiyallahu anhu, karena Rasulullah selalu menyebut nama Abu Bakar dan Umar. Akhirnya makamnya Umar di sini. Nah, asalnya ini kamar nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Tetapi kalau ada tamu itu nanti ada tirai. Nah, asalnya nggak ada batasnya. Sejak Umar ada, Aisyah tutup terus itu satar, hijab kayak di masjid itu, masalah. Kata ini menunjukkan bahwa Aisyah itu orangnya sangat pemalu. Padahal Umar sudah meninggal, nggak mungkin lihat. Saat Rasulullah dimakamkan di situ, hijabnya tidak ditutup. Saat Abu Bakar di situ, kenapa? Ini suaminya kan ya? Ini Rasulullah suaminya. Saat Abu Bakar dikuburkan di situ, dia tetap tidak pakai tirai juga, karena ayahnya mahram. Saat Umar kubur di situ, dia pakai hijab. Padahal Umar sudah meninggal, subhanallah. Nah, Khawlah ini, itu nanti silakan kalau pergi ke umrah, anak saranin nggak usah pergi ke kebun kurma, ke museum saja. Ke museum lihat bagaimana
rumah Rasulullah di zaman dulu Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kurma di kebun kurma lebih mahal. Ya, kurma di kebun kurma itu lebih mahal. Cari saja mahasiswa Indonesia, suruh dia cari yang murah, nyantai aja ibadah. Nah, Khawlah ini datang ke rumah Rasulullah, yaitu rumah Aisyah. Ada tabir kan kalau ada tamu. Maka akhirnya Khawlah sama Rasulullah berbicara. Khawlah ini mengeluhkan, wahai Rasulullah, suamiku dulu ketika aku masih cantik, masih masih kencang, masih muda, suamiku suka kepadaku. Artinya kemana-mana bersamaku. Artinya tidak mau jauh lah seperti itu. Sekarang ketika aku sudah tua, sudah keriput, dan artinya sudah tidak kuat seperti dulu, dia ingin dia mengharamkan dirinya dariku. Artinya engkau seperti punggung ibuku. Artinya apa? Haram, enggak boleh dilakukan hubungan suami istri. Ini adalah keluhan Khawlah kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan ayat, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samiun basir. Allah mendengar ucapan seorang wanita yang berdebat kepadamu, yaitu mengeluhkan suaminya kepadamu. Apa kata Aisyah? Maha suci Allah yang maha mendengar. Dari 7 lapis langit Allah mendengar. Padahal Aisyah di samping cuma tirai kain, itu tidak bisa mendengar secara jelas. Di sini berarti sami itu adalah nama, as-sama itu sifat, transitifnya adalah dia mendengar semua suara yang muncul dari hamba. Kemudian terakhir beliau sebutkan, jika nama tersebut menunjukkan kepada sifat yang intransitif, kepada sifat yang tidak butuh kepada objek, karena setiap nama pasti punya sifat. Kan tadi kaidah kedua, ya atau tidak? Hah? Ya atau tidak? Setiap nama punya sifat, iya atau tidak? Nah, kalau namanya adalah menunjukkan kepada sifat yang tidak butuh kepada objek, maka itu cuma mengandung 2. Pertama adalah mengandung nama, yang kedua adalah mengandung sifat. Yang tidak adanya apa? Hukumnya atau efeknya atau konsekuensinya. Contohnya adalah Al-Hayy di sini. Al-Hayy itu nama, artinya Allah yang maha hidup. Sifatnya adalah Al-Hayah, kehidupan. Nah, kehidupan Allah itu tidak berefek kepada hamba. Artinya apakah begini ya, contohnya adalah Allah tadi itu adalah Sami, mendengar. Mendengar, ini Allah mendengar semua suara hambanya. Nah, kalau hayat ini gimana kita menjelaskannya? Hayat ini apa? Mungkin ada orang berkata, hayat ini Ustaz, kehidupan ini efeknya adalah Allah menghidupkan hambanya. Kita katakan itu sifat yang lain, itu perbuatan yang lain. Itu bukan al-hayy, tapi itu sifatnya muhyi. Beda dengan al-hayy dengan muhyi. Saya di sini jawab. Contohnya adalah kita. Saya tidur. Itu sudah cukup belum? Sudah cukup belum? Belum ya? Oke lah. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Hah? Kurang waktu. Waktu objek. Waktu objek atau tidak? Kalau saya katakan saya makan atau saya memukul, itu masih ada tanda tanya tidak? Apa? Objeknya, siapa yang dipukul. Kalau sekarang saya katakan saya tidur, cukup, karena dia tidak butuh objek. Misalnya di sini, artinya tidur siang. Siang itu bukan objek, siang itu keterangan waktu. Misalnya di sini, al-hayy itu adalah nama, al-hayah sifatnya. Hukumnya apa? Enggak ada. Efeknya ke hamba enggak ada. Bisa paham di sini? Tetapi kasih catatan. Tidak ada
tidak adanya efek pada nama yang intransitif, tidak adanya efek pada nama yang intransitif. Intransitif tadi yang tidak butuh kepada objek. Maksudnya adalah tidak adanya efek dari nama Allah yang mengandung sifat intransitif. Tidak adanya efek atau hukum tadi ya, konsekuensi dari nama Allah yang mengandung sifat intransitif atau apa, yang tidak butuh kepada objek. Artinya adalah tidak adanya efek yang kita rasakan secara langsung, secara indera. Tidak adanya efek yang kita rasakan langsung secara indera, dan tidak adanya efek yang kita rasakan langsung secara indera, dan karena pendeknya ilmu kita. Baik, kenapa anak katakan begitu? Kan tadi disebutkan nama Al-Hayy. Al-Hayy itu adalah apa? Nama dan sifat. Tidak ada hukumnya, kata beliau di sini. Tidak ada hukumnya dalam artian kan tidak ada efeknya, kan gitu. Seperti tadi memukul, efeknya adalah ada orang yang dipukul. Allah hidup itu kan tidak ada efeknya ke kita, karena namanya intransitif, cuma butuh kepada nama dan sifat. Tidak adanya efek di situ, maksudnya adalah kita nggak merasakan Allah hidup, efeknya ke kita itu secara fisik nggak ada. Orang memukul secara fisik kan ada, dipukul. Orang yang diberikan rezeki secara fisik kan ada, dia dapat nikmat. Tapi hidup ini, Allah hidup itu nggak ada efek secara hissi, secara apa tadi di situ, secara indera kepada kita. Tetapi sebenarnya efek imannya ada. Efek imannya ada. Apa itu? Ketika Allah Maha Hidup, berarti apa? Berarti apa? Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Efek imannya ada sebenarnya. Cuman efek langsung pada hamba yang berkaitan dengan nama itu langsung berbeda antara alim. Dia itu alim, memiliki sifat ilmu, dia mengetahui. Artinya apapun yang kau lakukan Allah tahu. Dia mendengar apapun yang kau ucapkan Allah dengar. Apapun yang ada di dalam hati Allah dengar. Tapi hayah, kehidupan Allah itu nggak ada efek langsung dengan kita. Dengan dua sebab tadi. Pertama adalah apa? Dengan dua alasan, yaitu efek indrawi. Yang kedua adalah mungkin karena ilmu kita yang tidak tahu. Karena memang Allah tidak memberikan ilmu tentang hal itu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.